akan menguji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita bakalan memakai hand sanitizer agar kita terhindar dari virus COVID-19. Oke, kita nyanyi yuk. Pada saat ini kau masih memberi kesehatan pada kami, Tuhan. Sebentar kami ingin melakukan ibadah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, karena kau beri Tuhan. Amin. Kayaknya kamu lagi sedih ya? Enggak, aku lagi bersukaria kayak lagu yang mau kita nyanyiin. Yuk kita nyanyiin Di Sobat Kecil. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta hidup. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sobat kecil, kalian sayang Tuhan nggak? Pastinya disayang Tuhan dong. Tuhan, kamu sayang Tuhan nggak? Disayang lah. Emang kamu sayang Tuhan nggak? Sayang dong. Yo, kamu sayang Tuhan nggak? Sayang dong. Kita semua disayang Tuhan. Yuk kita nyanyiin. Sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory.
nyanyi lagi yuk. Sama Yesus lakukan perkara besar. Sama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak penggalah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Silakan kakak. Shalom, selamat pagi sahabat kecil semuanya. Apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan baik dan sukacita. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kakak mau perkenalkan diri kakak dulu. Nama kakak Kak Eka Surbakti. Kakak adalah guru sekolah minggu di gereja GBKP Batak Karo Protestan, Majelis Jemaat Studio Alam Depok. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ya, sudah dibuka semua 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Tetapi sebelum kita membacanya, letakkan dulu Alkitabnya, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh kembali datang ke hadapan Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami dan berkati kami, supaya kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita ambil kembali Alkitab kita. Kita kembali buka dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Tetapi mungkin karena ayatnya panjang sekali, pada saat ini kakak hanya akan membacakan 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 15. Ya, selebihnya nanti adik-adik boleh membaca di rumah. Bagi adik-adik yang masih balita, yang belum pintar membaca, boleh dibantu sama papa atau mamanya di rumah ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 15, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu,
melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Nah, itu tadi bahan bacaan kita, yaitu tentang Salomo, ya. Ya, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang Raja Salomo. Ya, tadi seperti yang kita baca, Salomo adalah seorang raja. Nah, lalu suatu malam dia bermimpi dan Tuhan datang di dalam mimpinya. Lalu Tuhan bertanya kepada Salomo, "Hai Salomo, anakku, kamu mau minta apa?" kata Tuhan. "Apapun yang kamu minta, pasti aku kasih." Tuhan bilang begitu dalam mimpinya kepada Salomo. Ya, ternyata Salomo minta apa tadi? Ternyata Salomo nggak minta harta banyak, dia tidak minta kekuasaan, dia tidak minta supaya selalu menang dalam perang. Tidak. Salomo hanya meminta hikmat dan kebijaksanaan. Ya, lalu kata Tuhan apa? Ketika Salomo bilang, "Tuhan, aku cuma meminta hikmat dan kebijaksanaan," Tuhan katakan, "Aku akan menambahkan semua berkat-berkat kepadamu." Nah, kalau kita lihat kelanjutan dari kitab Raja-Raja ini, ada satu kisah bagaimana Salomo menunjukkan tentang hikmat yang sudah Tuhan berikan. Ya, siapa yang pernah dengar ceritanya? Ya, ceritanya, jadi ketika Salomo itu menjadi raja, datang dua orang ibu-ibu yang kebetulan mereka sama-sama punya bayi. Mereka melahirkan bersama dan punya bayi, sama-sama punya bayi dan tinggal di satu tempat yang sama. Ya. Lalu ternyata pada satu malam ada salah satu dari ibu yang memiliki bayi ini, dia tidak sengaja dia meniduri bayinya sehingga bayinya meninggal. Lalu dia begini, "Waduh, gawat, aku tidak mau kalau anakku ini harus mati." Lalu dia lihat temannya yang satu lagi, si ibu satu lagi, itu tidur dengan pulas dengan bayinya di sampingnya. Lalu dia ambil bayinya, lalu pelan-pelan bayinya yang sudah mati dia pindahkan ke samping ibu yang satu lagi yang punya anak. Dia letakkan di sampingnya, lalu pelan-pelan dia ambil anak ibu itu, lalu dia letakkan di sampingnya, lalu dia tidur kembali. Nah, pada pagi hari ketika ibu yang satu lagi ini terbangun, dia lihat anaknya sudah meninggal. Lalu dia bilang, "Ini bukan anakku. Lalu dia bilang, "Hei kamu, ini bukan anakku, ini pasti anakmu, pasti kamu menukarnya." Lalu kata ibu yang satu lagi yang menukar anaknya, dia bilang apa? "Enak saja, anakku ya ini. Jangan begitu kamu, sementang anak kamu mati, kamu kali yang tidurin. Ini anakku,
Wah, mereka berantem. Bukan itu anakku, ini anakku. Wah. Lalu masalah ini akhirnya sampai kepada Raja Salomo. Lalu mereka berdua akhirnya dipanggil di hadapan Salomo. Dan Salomo diminta untuk menentukan siapa sebenarnya ibu dari anak ini. Nah, adik-adik tahu apa yang dilakukan Salomo? Kata Salomo begini, "Pengawal, ambilkan saya sebuah pedang yang tajam." Lalu panglima datang, dia bawa pedang yang tajam. Lalu kata Raja Salomo, "Mana bayi yang masih hidup? Letakkan di hadapanku. Letakkan bayi itu di hadapanku. Lalu aku akan memotong anak ini menjadi dua. Karena dari kalian tidak ada yang mau mengaku siapa sebenarnya ibu anak ini. Kedua kalian itu mengatakan bahwa ini anakku, ini anakku. Kalau begitu kupotong saja anak ini jadi dua. Akan kubelah anak ini jadi dua." Salomo bilang begitu. Ketika dia siap-siap potong anak itu jadi dua, lalu ibu yang pertama bilang gini, "Ya sudah Raja, potong saja. Tidak apa-apa, potong saja. Karena ibu ini juga tidak mau mengaku kalau ini bukan anaknya. Potong saja, biar adil." Oh. Lalu ibu yang kedua, dia menangis, "Jangan, jangan Raja, jangan potong anak itu Raja, jangan. Berikan saja anak itu kepada perempuan ini. Berikan saja Raja, tidak apa-apa. Jangan potong anak itu, nanti anak itu akan meninggal. Jangan, berikan saja anak itu Raja." Nah, ibu yang kedua menangis, dia bilang jangan. Lalu akhirnya Raja Salomo dia ambil bayi itu, dia tidak jadi potong. Dia ambil bayi itu. Lalu dia panggil kembali panglima. "Panglima, berikan bayi ini kepada ibu yang kedua, karena dialah ibu kandungnya. Kemudian masukkan perempuan ke dalam penjara, karena dia adalah ibu yang palsu. Karena tidak ada seorang ibu dimanapun akan rela ketika anaknya dipotong dan meninggal dunia." Ya, ketika cerita ini tersebar, semua orang akhirnya merasa takjub dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dimiliki Salomo. Orang-orang tadinya berpikir, wah, bagaimana ini Salomo akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi Salomo, masih ingat yang kita baca tadi di firman Tuhan yang kita baca? Dia terlebih dahulu sudah meminta hikmat dari Tuhan. Ya, itu yang terutama. Ya, sahabat kecil semuanya, hari ini kita mau diingatkan kembali seperti Raja Salomo, bahwa ketika Raja Salomo dikatakan Tuhan, mintalah apa saja. Tetapi Salomo yang utama meminta hikmat dan kebijaksanaan. Dia tidak mencari hal-hal yang bisa menyenangkan dirinya sendiri, yang bisa membuat dia sepertinya hebat. Tetapi dia tahu bahwa yang terutama, yang terpenting adalah kebijaksanaan dan hikmat yang bersumber dari Tuhan. Nah, sahabat kecil, hari ini kita mau belajar seperti Raja Salomo. Apa yang bisa kita pelajari dari Salomo? Hari ini kita mau diingatkan sahabat kecil bahwa kita juga, meskipun kita masih kecil, kita bukan seorang raja seperti Salomo, kita juga bisa ternyata memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan, memiliki kepintaran seperti yang dimiliki Raja Salomo. Syaratnya apa? Yuk, ini dia yang utama. Kita buka dari Amsal 1 ayat 7.
Ayo sahabat kecil, kita buka kembali Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 7. Apa? Dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Jadi sahabat kecil, kita juga bisa menjadi orang yang hebat dan luar biasa seperti Raja Salomo. Syaratnya apa? Takut akan Tuhan. Contohnya apa, Kak, takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu artinya kita mau belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita percaya bahwa Allah, Tuhan Yesus, akan membimbing kita. Bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa yang akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tetapi yang terutama sahabat kecil harus percaya kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ada satu janji Tuhan yang luar biasa bagi kakak, bagi sahabat kecil semuanya. Ketika kita mau mengutamakan Tuhan di dalam segala hal, seperti tadi Raja Salomo. Yuk kita buka di Matius 6 ayat 33. Mungkin adik-adik sahabat kecil sudah tahu kali ya, sudah hafal ayat ini, tapi kakak mau ingatkan kembali. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah sahabat kecil, itu tadi firman Tuhan kita hari ini. Biar kita sama-sama belajar bahwa kita mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita, dan meminta Tuhan untuk mengajari kita di dalam kita melakukan setiap hal. Minta Tuhan untuk menjagai kita, memimpin kita di dalam setiap hari-hari kita. Jangan lupa berdoa setiap saat ketika kita akan memulai aktivitas kita di pagi hari. Ya, itu saja sahabat kecil firman Tuhan yang bisa kita bagikan hari ini. Biar firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang mengajarkan kami, sahabat kecil semua, supaya kami bisa belajar seperti Salomo yang meminta yang terutama hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk melakukan setiap aktivitasnya. Biar kami juga sahabat kecil mau belajar untuk meminta Tuhan yang menyertai setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kakak. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Sahabat kecil, ini lagu baru loh. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak
Nah, sahabat kecil, kini saatnya kita mau berdoa syafaat yang akan kita lanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat segala kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, boleh lihat situasi sekarang Bapa, ketika ada ancaman virus corona di sekeliling kami. Mari ya Tuhan, Engkau membantu bangsa kami, membantu dunia ini Tuhan, untuk menghilangkan virus ini dari negara kami khususnya ya Tuhan. Biar kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kami sudah rindu ya Bapa untuk kembali bersekolah bersama teman kami, berkumpul bersama teman-teman kami, bersekolah minggu di gereja. Biar Tuhan boleh menunjukkan kuasa-Mu Tuhan, membantu kami untuk menghilangkan virus ini dari muka bumi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang tetap berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biar Tuhan memberikan roh kepintaran, roh hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami seperti yang sudah Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Biar para pemimpin kami boleh memimpin negara kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat sahabat kecil, teman-teman kami semua yang mungkin ada yang berulang tahun pada minggu ini. Biar Tuhan yang memberkati mereka di dalam usia mereka yang baru. Tuhan berkati mereka di dalam pertumbuhannya, biar sukacita Tuhan senantiasa ada di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, sahabat kecil yang mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang memberkati, menjamah sakit penyakit mereka. Tuhan memberikan obat terbaik, biar teman kami juga boleh sembuh seperti sedia kala dan kembali beraktivitas dengan semula. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tetap sertai kami, berkati orang tua kami, berikan berkat-Mu lebih lagi kepada orang tua kami, dan jagai orang tua kami, berikan kesehatan, rezeki dan berkat yang lebih lagi bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas segalanya Tuhan yang ampunkan salah dosa kami, supaya kami tetap layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan permohonan kami panjatkan di dalam satu nama yang indah yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih sobat kecil udah mau beribadah sama kami. Sobat kecil, mulai minggu depan ibadahnya kita bergabung bersama kakak-kakak loh. Nah sobat kecil, jangan lupa beraktivitasnya di rumah ya. Dan jangan lupa kalau terpaksa keluar rumah, memakai masker dan membawa hand sanitizer. Dan jangan lupa banyak-banyak cuci tangan ya. Dan jangan lupa kerjain tugasnya ya. Sobat kecil, kalau mau bergabung bersama kami, hubungi nomor di bawah ini dengan Kak Nuts ya. Dan jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi dari kami saat kami membuat video. Dasar sobat kecil, Tuhan Yesus memberkati.